Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan dibahas, perkenalkan, nama saya Yusuf Arifin dari kelas 12 TFE 2, ingin menyampaikan sedikit materi tentang keberhasilan suatu usaha. Pokok pembahasan: A. Mengenali keberhasilan suatu usaha. B. Keberhasilan usaha. C. Keberhasilan produksi massal. D. Indikator keberhasilan produksi massal. A. Mengenali keberhasilan suatu usaha. Keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis dalam mencapai tujuannya. Dalam ini, keberhasilan tersebut didapat dari wirausaha yang memiliki kecerdasan, kreativitas, mengikuti perkembangan teknologi, dan menerapkan konsep wirausaha secara proaktif. Kriteria keberhasilan suatu usaha: 1. Kemampuan menyesuaikan diri, memiliki tujuan agar pelaku usaha dapat lebih leluasa dalam bertindak dan nyaman dalam melakukan suatu usaha sehingga tidak terganggu oleh lingkungannya. 2. Produktivitas, tujuannya untuk mengukur hubungan antara masukan-masukan dan pengeluaran sistem produksi menggunakan rasio keluaran dibagi masukan. 3. Kepuasan kerja, kondisi psikis menyenangkan yang dapat dirasakan oleh pekerja atau pegawai di dalam lingkungan pekerjaan atas perannya dalam organisasi dan kebutuhannya terpenuhi dengan baik. 4. Kemampuan dalam mendapatkan laba dan pencarian sumber daya. Selain dari laba, keberhasilan usaha dapat dilihat dari target yang dibuat oleh pengusaha. B. Indikator keberhasilan usaha. 1. Sangat semangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. 2. Mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. 3. Mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. 4. Fokus pada pelaksana. 5. Mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan. Keberhasilan produksi massal. Faktor dalam keberhasilan produksi massal: 1. Perusahaan akan membuat produksi yang lebih variatif. 2. Perusahaan akan lebih mampu menyesuaikan produknya untuk mengikuti zaman sehingga konsumen lebih tertarik dengan produk tersebut. 3. Perusahaan lebih dapat menekan harga produk sehingga harga jual pada konsumen rendah. 4. Lebih efektif dan efisien dalam produksi karena hanya akan membuat produksi yang sesuai dengan permintaan konsumen. D. Indikator keberhasilan produksi massal. 1. Produktivitas. A. Perhitungan produktivitas dalam perusahaan diartikan sebagai perbandingan antar volume keluaran dengan volume masukan. B. Dimensi keberhasilan produktivitas. 6 faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja, yaitu sikap kerja, tingkat keterampilan, hubungan antar tenaga kerja dan pimpinan, manajemen produktivitas, serta efisiensi tenaga kerja dan kewirausahaan. 2. Kapasitas produksi. A. Jenis kapasitas. Kapasitas desain, yaitu kapasitas yang dapat diperoleh oleh suatu desain produksi jika desain produk tersebut dialokasikan kepada sumber daya yang cocok. 2. Kapasitas efektif, yaitu kapasitas yang dapat diperoleh jika dihitung dari efektivitas desain dan sumber daya yang diperoleh. 3. Kapasitas pemanfaatan, yaitu kapasitas efektif dari produk yang sedang digunakan. B. Mengelola permintaan. 1. Permintaan melebihi kapasitas. Perusahaan dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga. 2. Kapasitas melebihi permintaan. Perusahaan dapat merangsang permintaan melalui pengurangan harga atau pemasaran yang agresif atau mungkin menyesuaikan diri terhadap pasar melalui perubahan produk. 3. Penyesuaian pada permintaan musiman. Sebuah bila permintaan musiman atau siklis permintaan merupakan tantangan dalam penurunan kapasitas produksi. Ya, jadi demikian sedikit materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau